Oke guys, welcome to our channel Nani Hawe. Jadi di sini ya di Nani Talk lagi dan ini bukan Hilda. Ini Jarwo. Ya, jadi Hildanya lagi sibuk KKN. Yes. Apa tuh KKN? Kuliah kerja nyata. Kok aku baru tahu ya? Kemana aja kamu? Kirain kerja kuliah ngorok. Ya. Oke, skip. Skip. Oke, guys, jadi kita kedatangan bintang tamu lagi, yaitu siapa? Syahril Aulia. Tepuk tangan semuanya. Penonton. Ramai ya, sejuta. Ya, oke, jadi kita kedatangan Syahril Aulia. Jadi ya kita lihat nih pemuda yang Kreatif. ya kreatif. Jadi sebenarnya nih, kenalin dulu dong. Oh iya. Lupa saya. Siapa nih? Kenalin, saya Jarwo. Pengganti Hilda sementara. Saya Sopo. Dan saya Adit. kita semua Sopo Jarwo. Apa sih? Masih. Oke. Kita balik lagi ke topik yang pertama. Balik ke laptop. Oke, jadi guys, ini Afaran pengganti Hilda dan ini Gugun. Jadi kita di Nani Talk ini kedatangan Syahril Aulia dan kita tuh baru kedatangan dia nih. Dia soalnya sibuk banget. Iya, soalnya ini pemuda yang sangat kreatif banget ini. Di masa-masa kayak gini, cuman kita tuh butuh sosok pemuda yang seperti Syahril ini. Sudah sekolah. Ya suka nge-publish sekolah gini. Dia tuh pegat ya. Pegat tuh. Ini saya jujur ini ya, saya sangat bangga sekali ini. Apalagi di masa-masa kayak gini itu banyak sekali anak muda yang keluyuran, jalan-jalan. Benar. Ya. Cuman dia di masa sekolah, tapi dia punya kreativitas jualan. Nah ini, apalagi di masa SMA tuh masa-masa bucin. bener banget. Masa-masa apa? Soalnya saya pengalaman. Jadi ya udahlah. Sekarang gimana tuh? Kalau sekarang Ditinggal. Skip. Oke, kita balik lagi ke ini ya. Ditinggal NKH ya. Iya, sakit itu. Aduh. Udah, jadi surat kan saya. Oke, Ril. Ayo. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Tapi kesibukan gimana tuh? Kesibukan Ya kira-kira kan udah sekolah offline kan. Oh iya sih benar. Udah offline juga, jadi memang bagi waktunya agak susah juga buat, kan di luar juga kan ada organisasi, juga ada bisnis dan lain-lain gitu. Mantap. Ih merinding. Ayo juri gue. Juri gue tuh. Pak. Aduh. Oh ya nih. Boleh dong kasih sedikit saran buat pemuda-pemuda yang di sana, buat di luar sana. Itu akhiran. Mana? Akhiran dong. Oh, itu buat akhiran. Oke, akhiran. Kesibukannya tadi organisasi, bisnis. Oh iya. Betul. Mau tanya nih kan, ini kan udah mulai sekolah offline nih, ya kan? Udah berapa tahun sekolah online? Kalau online? Enggak, maksudnya di sekolah baru kan, baru masuk SMA kan? Kayak gue tuh berasa SMA cuma 2 tahun. Tuh udah nganggur. Itu gimana perasaan online terus tiba-tiba offline gitu? Sebenarnya bilang kaget juga sih, karena memang adaptasi dari online ke offline ini jauh beda kan. Online gue belajar, assalamualaikum, waalaikumsalam, terus lagi pada molor gitu anak-anaknya kan. Terus ya jadi adaptasinya tuh jadinya belajar di rumah yang mungkin hawa belajar yang nggak punya gitu, nggak ada hawa belajar gak sih, males kan bahan. Jadi ini adaptasi buat sekolah offline ini munculin semangat baru yang berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun yang redam emang harus ditingkatin lagi, dan itu yang memang adaptasi yang lumayan kemarin. Tapi bisa lah. Alhamdulillah. Kalau nanti gimana tuh? Online. Kan udah. Oh iya udah. Kan saya udah lulus ya. Iya. Santai. Ini video nanti saya bonyok nanti pulang. Ya. Oke, sekolah offline. Kesibukan organisasi. Organisasi apa tuh? Organisasi di sekolah ada berapa ya? Ada 2, 3 ya? Lupa. Saking sibuknya. Jadi ada pramuka, ada apa lagi tuh santri, kalau kita mah rohis gak sih? Iya, rohis. Masya Allah ya. Masya Allah, ahi. Bukti. Assalamualaikum ahi.
Terus ikut kemarin-kemarin tuh baru banget sebelum wisuda kan ada padus gitu, diajak masuk padus juga. Wih deh, nyanyiin dong. Nyanyiin dikit dong. Nyanyiin dong. Kemarin di padus ya, apa aja. Nyanyiin. Coba kita pengen tahu ya Iya. suaranya kayak gimana. Kali aja. Nyanyi apa? Nyanyi dong. Ayo, nyanyi aja. Haleluya ya. Jangan. Oh, jangan. Itu beda, itu beda. Ah. Ayo nyanyi. Nyanyi gak nyanyi? Nyanyi gak? Nyanyi. Oke. Ayo, Nyanyi apa? Dikit aja. Apa kayak Satu lirik aja, satu satu lirik. lirik aja. Lagu apa? Yang kemarin yang di padus itu. Ya kan perpisahan kan? Perpisahan kan? Lagu apa emang? Nah, itu lagu apa? Banyak lagunya. Satu aja satu. Itu Dikit aja, dikit aja. lagu-lagu harus semua. Ya kayak Jangan. kayak himne guru atau apa gitu. Terima kasih guru gue Iya. pasti ada itu. Lupa itu liriknya. Ngomong kecewa. Ngomong dong. Diam lah, caur. Ya, oke. Ariel kan ini ya waktu kemarin kan sibuk apa sih namanya perpisahan ya, perpisahan. Dan juga yang kita lihat nih dia kan sibuk jualan. Iya benar. Kalau boleh tuh jualan apa tuh Cuk? Sebenarnya awalnya tuh dibilang jualan tuh karena kan gue dari berapa ya 2017 kan waktu itu bapak lagi kecelakaan. Innalillahi. Nah terus dari situ karena memang nggak kerja kan tuh 6 bulan cuti, akhirnya kan otomatis gaji tuh yang memang sebenarnya gaji tuh emang cukup buat biaya sekolah doang. Jadi sehari-hari tuh kadang dibilang kurang gitu. Jadi akhirnya dari situ karena bapak nggak kerja 6 bulan, ya akhirnya banting otak, banting setir gitu ya. Enggak, itu bocok. Pastinya dia muter dia. Mikir dia mikir. Iya, Enggak, nanti pusing nanti. Akhirnya kayak ibu kan terutama tuh, ibu kan bingung juga gitu. Ini gimana buat sehari-hari gitu. Akhirnya dari situ pikiran lah buat dagang nasi uduk gitu, dan di situ posisinya kayak gue sekelas 7 SMP harus harus gede-gede gitu kan. Dari SMP. Jualan? SMP kelas 7. Wah, Masya Allah. Iya kan. Sekarang kelas 2 SMK. Mau ke kelas 3. Kelas 3. Masya Allah. Masih sekolah loh boy. Masih sekolah ya. Iya, jadi waktu itu kan kayak orang masa-masanya kayak lagi pada main, kayak gimana. Masih bucin. Iya. Jangan bahas lagi ya. Oh, jangan bahas. Agak sensitif. Iya. Sakit. Soalnya saya tahu menjurusnya nanti ke saya juga. Jadi mojok. Oke, balik lagi. Lanjut Ya, kita dari situ 2017 itu ngerasain banget yang namanya mulai usaha dari nol tuh kayak gimana gitu, ngerasain capeknya, ngerasain kayak kan namanya jualan ada untung ruginya gitu. Pasti. Tuh ngerasa banget kayak juga mikir 2 kali, gue dulu jajan mulu kayak nggak tahu ternyata duitnya sesusah ini gitu. Iya, begitulah. Ya jajan mulu kan. Jujur lo, jajan lo ya. Jajan lo. Jadi jangan sampai menghambur-hamburkan duit ya. Iya, jadi apalagi yang pamer-pamer ya. ya. Tadi jadi apa? Jadi apa? Hah? Tadi jadi apa? Jadi apa? Tadi mau ngomong. Mau apa? Iya. Jadi apa? Ya pokoknya jadinya kalau kan banyak tuh ya menghambur-hamburkan duit foya-foya. Apa sih namanya? iPhone 10 cek. Wah, Ini jiwa miskinku terketar-ketir gitu. Gimana ya? Nanggepin yang kayak gitu tuh sebenarnya bikin beban keluarga doang. Oh, iya. Sebenarnya kita itu harus seperti Syaril ini nih. Memutar otaknya buat ngebantu ekonomi keluarga. Ya ini Nice. bagus banget ini ya. Dari kelas 7 SMP sampai sekarang mau kelas 3 SMK masih berjualan. Masih terus. Masih. Masya Allah. Masih bantu-bantu ibu kan ya? Masih. Ke pasar gitu dan sebagainya. Makanya dari situ kayak alhamdulillah sih ternyata dibalik kayak gitu tuh mungkin orang bilangnya kayak anjir hidup gua kenapa gini banget gitu, tapi enggak, ternyata banyak orang-orang yang ternyata ngasih semangat gitu dan dari situ pun aku baru kenal nih akhir-akhir ini namanya pesan cinta Allah. Jadi ternyata pesan cinta Allah ini hikmah. Jadi kenapa sih Allah tuh ngeginiin kita dulu gitu, tapi ternyata Allah tuh mau ngasih cinta di situ. Cintanya apa? Ya itu kamu bisa belajar banyak di saat orang-orang di seusia kamu belum ngerasain hal itu gitu, dan kamu pun bakal mendapatkan sesuatu yang enggak orang lain dapatkan di usia tersebut kayak gitu. Jadi emang kayak ya udahlah, pikir positif aja, jalanin
Dan alhamdulillah ternyata banyak ilmu yang orang lain gak punya, aku punya di usia segitu. Kayak gitu. Apalagi ilmu kehidupan kan. Orang-orang Ya benar-benar. usia segitu teori doang taunya gitu. Iya. Kira kan Prakteknya nggak ada. praktek nggak ada. Benar. Circle-nya nih. Iya, Circle-nya. Biasa. Tapi masya Allah ya, dia dideketin sama orang-orang yang buat dia semakin berkembang gitu. Oh, kirain deketin yang ini. Bukan itu, bukan. Beda. Bucin. Iya beda. Maksudnya teh, jadi keahlian dia tuh yang tadinya terpendem semakin lama semakin Kentut tuh ya? kelihatan. Oh Enggak beda. Enggak mau dibunyiin enggak? Nanti kita ngadu. Jadi Perang. kalau kata kita mah yang tadinya dia tertidur, nggak ngapa-ngapain, cuman mikirin sekolah, belajar, pulang. Sekarang dia semakin lama semakin tersadar kan mencari uang itu susah. Nice, Nah, benar. Apalagi kan sekarang dia udah tahu kan bagaimana cara cari uang itu nggak semudah yang kita kira kan. Mungkin kita bisa belajar dari sosok Saril ini Waduh. nih. Ya. Itu kan bantu ibu ya? Ya. Kalau nggak salah punya bisnis sendiri kan? Yes. Wah. Nah, bisnis apa nih? Bisnis apa nih? Sebenarnya Coba. ini namanya bisnis berawal dari patah hati. Kok bisa sih? Oh, tahan. Berarti Patah hati. ini inspirasi banget nih. Iya sih. Patah hati bisa jadi lahan bisnis. Daripada ngeset kan? Dah, bener. You said boy. Asik. Ini ngomong-ngomong, Terus ngegalau Iya. di pojokan malam-malam ngelagu. apaan coba? Tapi Kalau boleh tahu, bisnis apa itu? Bisnis apa tuh? jadi dulu gini, kan waktu itu kan emang abis renggang gitu kan sama ada Orang, maksudnya. ya. Oke. Abis renggang. Nah abis itu kayak ngerasa kan apa ya agak bete juga karena di situ situasinya baru lulus SMP. Baru lulus SMP dan di situ posisinya kayak ya gak ada kegiatan lah, sekolah libur gitu. Kita bingung mau ngapain. Nah terus ibu tuh bilang kan karena sering ikut jualan sama ibu kayak tertarik juga kayaknya seru juga ya punya duit sendiri terus jajan ini itu gitu. Karena kan semenjak apa ya pokoknya semenjak gue dagang itu sama ibu dari kelas 7 itu kayak mau jajan ini itu tuh mikir 2 kali minta ke orang tua gitu kayak ya juga ya udahlah buat makan aja gitu. Kalau jajan-jajan pun kalaupun dikasih ya terima, kalau enggak ya udahlah gitu. Nah akhirnya dari situ Jadi kayaknya bagian terpentingnya nih. Iya, kayaknya bagian pentingnya nih. Karena dari apa namanya akhirnya gabut kan. Iya. Habis patah hati. Terus bilang tahu lu. Bilang apa nih? Jadi penasaran nih. Bilang kan, Bu, aku pengen jualan saya bilang kayak gitu. Terus karena kan tapi gue dalam hati tahu gitu kayak iya kan mau punya modal juga berapa namanya Ya. jualan. Tapi kan dari situ kayak udah Bu, ayo minta 50.000 modal awal. Tuh, modal awal 50.000. 50.000. Nah, akhirnya dari situ ibu pernah bilang kan, oh Ria katanya, ini kan deket rumah ada tuh produsen yang produksi pisang tuh banyak banget jumlahnya. Coba aja ngambil dari situ. Akhirnya abis ngomong itu sorenya langsung berangkat tuh sama ibu. Berangkat, nanya ke si ibunya, Bu, boleh gak dijual lagi ini? Oh ya nggak apa-apa, ini juga apa namanya ada beberapa yang masuk ke pasar juga katanya. Oh berarti kualitasnya nggak jauh beda, tapi ada yang lebih bagus kualitasnya. Akhirnya dicoba, abis dicoba Ketagihan. enak, nah kan enak juga kata ibu tuh, coba ya jual. Tapi mikir juga kan, karena kan waktu itu ada main sosmed juga kan di Iya. Instagram, terus sering lihat selebgram itu bikin brand sendiri. Akhirnya kan kayak kenapa nggak gue coba bikin brand sendiri ya. Nah akhirnya dari situ brand apa ya? Apa nih? Ada yang tahu tidak? Kayaknya dari yang tadi tuh, patah hatinya itu loh. Dari patah Ya, hati. nama brandnya mirip banget sama Tadi. Iya. Namanya Namanya apa? Kripset. apa ya? Yes. Oh, bukan, kayaknya bukan. Enggak, akhirnya kan keripik apa ya? keripik. Iya. Status gua kan jomblo. Kenapa nggak gue bikin keripik jomblo? Boleh. Boleh. Ada IG-nya nggak? Ada. Nanti di deskripsi. Iya, namanya kriplo.id. Ais. Nah, akhirnya di situ belum tahu tuh. Nah, akhirnya belajar juga kan dunia apa namanya digital kayak editing, terus juga dunia percetakan itu akhirnya kebuka banget dari situ. Aku pertama nyoba nyoba minta desain dulu ke orang kayak bantuin dong sama si teman remaja masjid juga Dinda. Dulu tuh Din dia kan sering ngegambar gitu kan. Din, tolong dong giniin. Oh gini. Oke deh. Akhirnya nah setelah itu kayak
iya juga ya kurang pas juga. Akhirnya datang lah, mungkin Allah ngedatengin juga orang yang Allah datengin gitu buat gua. Namanya Om Kuro. Om Kuro tuh waktu itu ke warung beli nasi uduk. Tapi di situ gue sambil nitipin dagangan di warung ibu tuh. Ada keripik pisang, ada keripik pangsit. Di situ ditaruh di warung. Nah akhirnya dia bilang, dia coba kasih merek dia bakal lebih menarik katanya. Oh iya ya. Maksudnya di logoin gitu. Nah akhirnya dibikinin tuh. Coba baru Om Kuro ajarin cara bikin desainnya gimana gitu. Akhirnya pakai apa sih? Eraser sama PixArt. Eraser. Sama PixArt. Belajar dari situ, jadi bikin tuh dari percetakan ke Gundaling. Sumpah pertama kali ke Gundaling unik banget. Wah, ini kayaknya pengalaman banget nih ya. Ada apa nih? Pertama kali masuk Gundaling. Masuk Gundaling kan. Oh, ini betul percetakan ya Mas, ketika parkir. Iya. Pas masuk ke Gundaling, orang duduk-duduk ya. Nah, gue duduk deh nungguin. Enggak masuk nomor antrian. Demi Allah, nungguin setengah jam. Nomor antrian sekian dengan nama ini. Kok gua nggak dipanggil ya? Anjir. Malu dari tadi sini. Pulang kan. Kayak ya Allah dalam hati kok nggak dipanggil kenapa ya? Gitu. Ibu gua nanya, dia mana itu ya? Nah, nanti Bu ya, nanti belum jadi. Malu kan ngomong ya. Gengsi dari. Iya. Ya udahlah mendem malu sendiri gitu. Itu ya pengalaman banget. Akhirnya setelah belajar tahu lah akhirnya sampai apa namanya? Udah. Kita harus ngambil urut dulu kan? Iya, dia ngambil urut dulu. Mungkin ini mah ya. Mungkin dia mikirnya gini. Dia pas masuk, orang-orang duduk, dikiranya duduk dulu, habis duduk nanti dipanggil ngambil nomor antrian, baru duduk lagi. Atau betul seperti itu. Nggak taunya harusnya kita datang, ngambil nomor urut, duduk, nanti dipanggil, baru. Ini kebalikannya. Capek. Nah, ya dari situ akhirnya belajar alhamdulillah bisa, dan dari situ mulai tuh ngembangin dari uang 50.000 tadi. Kata ibu bilang, Ril, coba awal modal pertama kamu, untung-untungnya kamu jangan dulu dibeliin apa-apa, dan kayak gitu. Udah ketahuan gitu ya. Jadi memang biar kembangin dulu gitu. Akhirnya dapat untung. Coba kembangin, dan alhamdulillah gitu berkembang jadi beberapa produk. Tapi memang ya gimana ya? Mau nabung, mau invest, mau diputerin usaha lagi juga. Satu sisi makin kesini kebutuhan makin banyak kan, gitu. Apalagi anak SMA tau lah ya. Iya. Belum sekolah, belum jajan, kadang juga pengen main gitu. Belum bucin ya? Iya bucin. Iya. Kan berpatah hati. Oh iya. Patah hati. Salah, sorry. Oh iya. Jangan. Ini mah privasi. Jangan. Lebih patah. Lebih patah. Iya. Terus ada sampai satu saat inilah kan gue belajar jualan di online kan, di status WhatsApp gitu sama Instagram. Akhirnya suatu waktu abis bikin status WhatsApp, pokoknya sehari ngirim tuh kadang dari siang sampai sore full ke sono kemari gitu. Kadang dari ujung ke ujung gua kadang sampai ke puncak gitu. Itu apa ya, bener-bener ya sambil perjuangan banget ya. Iya, perjuangan banget gitu, hujan, ngerasain banget susahnya nyari duit gimana. Ada ongkirnya gak? Ongkir ada. Kalau nggak ada ongkir mah rugi lagi. Iya, tapi kan jauh, ujung ke ujung. sambil apa ya? Karena hobinya traveling juga sambil main juga sih. Dibayar Satu sisi kan kayak ya pengen tahu banyak hal lah sambil main gitu. Kali aja dia lagi di jalan ngelewat, ada motivasi lagi kan yang baru kan buat modal dia nambah usaha lagi kan. Kita nggak ada yang tahu kan. Akhirnya sampai satu waktu ada yang ngebahas tuh, SW Ariel tuh bilang katanya, Ariel mau gue bantu jualin nggak? Tumben banget ada orang kayak gini nih. Maksudnya Cewek. Ya Allah. Takutnya nanti yang tadinya namanya keripik jomblo ganti jadi kripsang. Apa tuh? Keripik pasangan. Berarti nggak boleh sendiri tuh pisangnya tuh. Iya, boleh. Harus berdua. Akhirnya dari situ, abis itu oh boleh katanya. Coba dong katanya. Dan akhirnya besoknya dia tawarin ke teman-teman sekolahnya. Pesan berapa waktu itu ya? 20-30 gitu pertama tuh. Nah, akhirnya pesan dia keripik beling gitu kan. Akhirnya udah mulai ada tuh keripik beling. Pesan 30. Akhirnya dibilang, tapi nggak, awalnya 2 orderan pertama dia bayar cash sambil setor. Nah, orderan ketiga dibilang, gua ada yang pesan nih tapi nggak punya duit. Kita bilang, ya udah ambil aja lu barangnya, gua anterin kan ke Cilur. Dianterin tapi belum bayar. Akhirnya setelah udah laku tuh dia bilang nggak lama nggak ada kabar tuh. Lama nggak ada kabar, kayak udahlah dalam hati kan, iya ikhlas aja, ya Allah biarin dah.
mudah-mudahan Allah ganti yang lebih banyak lagi gitu. Masya Allah. Iya. Susah banget nih yang Susah. kayak gini. Biasanya kan kalau orang kalau udah gitu kan ditipu, biasanya suka marah-marah gitu kan. Iya, Wah, males nih kesini gini. Akhirnya dari situ udah bilang kayak gitu, bener, nggak lama kemudian, entah besoknya entah sorenya, beneran Allah langsung ganti konten, bikin status jualan juga. Ternyata ada sampai 3 orang yang nge-reply gitu, gue pengen juga dong jadi reseller katanya gitu. Kayak wah ya Allah, baru bilang ngiklasin kayak gitu, ternyata Allah udah ganti 3 gitu. 3 orang ini dan nggak pernah gue ketemu, nggak pernah. Bahkan dia kenal dari nomor temennya gitu, anak-anak kuliahan coba. Masya Allah. Nggak kenal gitu. Iya, Bukan aku kan, bukan saya, bukan. Nggak, Enggak, kayaknya bukan. bukan, beda. nih. Ya akhirnya dari situ ternyata 3 nambah, terus makin hari makin nambah sampai ada waktu itu 11. Wow. 11 reseller. 11 reseller dan hampir tiap hari gue ngirimin ke sana kemari, packing sendiri, ngirim sendiri. Berarti anggap aja sudah jadi bos. Wede. Iya, 11 reseller. Tapi emang nggak dibantu? Dibantu sama ibu paling. Oh bang, ibu, adek, abang? Kadang-kadang Ya, kan. abang nggak ada abang. Kan dia abang. Nggak tahu. Ya gitu pokoknya habis di situ berkembang. Pokoknya puncaknya itu Januari akhirnya keluar produk namanya rujak cireng. Dari situ membludak lagi, reseller nambah lagi. Dan apa ya? Nah, lagi tren naik-naiknya gitu kan. April tuh 2021 kan puasa. Nah, Iya. libur. Iya, kayak ya Allah, pengen istirahat juga deh, pengen fokus ibadah. Nah, Ramadan gitu. Momennya banget. Akhirnya ya dari situ break lah buat jualan. Sebulan full tuh nggak jualan, banyak yang nanyain juga, ini nggak jualan lagi lo katanya habis lebaran tuh. Kurangnya nanyain sih. Oh, ini juga Iya, dia bikin video gitu. Video. Dasar. Mencret. Beling. Sekali waktu tinggal loh. Pantesan. Jadi jadi ngiler kan ah. Aduh, benar ya. Mana belum ada lagi ya produknya. Lupa nggak dibawa. Benefitnya berapa tuh kalau boleh? Nah, benefitnya Kan berapa? masih anak SMA nih. Iya. Benefitnya Apa ya? Oh pas, pokoknya rata-rata sih ya. Kalau misalnya omset gitu, kurang lebih 1 juta sampai 1.500.000 per bulan. omset ya Per bulan? Loh. Itu buat anak SMA mah gede tuh. Iya, udah besar. Tapi memang kan dipotong dengan pengeluaran gaya jajan juga gitu. Apa lah. Standar lah segitu standar. mah. Iya, karena emang udah dari mulai jualan ya udahlah kayak udah minim banget minta uang sama orang tua. Kadang makan pun nggak minta uang ke itu. Kadang kalau masih ada uang nggak mau banget sampai minta gitu. Sampai uang habis dulu nggak minta juga, tapi ya udahlah orang tua ngerti kadang ngasih gitu. Gue nggak mau dikasih gitu. Intinya nggak mau Pak Nyusahin. minta, Bu minta. Mandiri. Mandiri maksudnya. Dah, nggak bener dia ketawa dah ngakak buat. Enggak, bisa. Enggak. Bisa dong. Tadi kasar lewat dikit. Maksudnya jadi Obengnya cepet gak? Oh, enggak. Enggak. Jadi sekarang tuh dia berpikir dia mau mandiri dulu. Kalau memang dia kalau pada ini mah udah dompetnya udah nipis baru dia. Barulah gitu. Cuman Tapi kalau memang dompetnya masih tebal, dia usahain duit dia dulu, hasil dari keringat dia jualan. Cuma lebih ke ngode yang nggak minta gitu. Iya. Ngode sih enggak. Oh, enggak. Tapi alhamdulillah emang Allahnya sekali yang gerakin hatinya. Oh, gitu. iya orang tua nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin itu lah. Apalagi kalau di pojokan begini. Iya. Oh, enggak banget. Oh. Dia nggak punya uang ya. Kok tahu Bu? Saya merasakannya. Oh iya. Itu kan lu kan ini ya fokusnya marketingnya di online deh. Ya, iya. Maksudnya kayak jangkauannya tuh di dunia maya gitu, Dunia maya, sosial media. sosial. Apalagi kan dulu kan HP-nya ini kan Kamera puncak. Berawal dari kamera puncak, sekarang punya iPhone. nah itu Ini nih. aneh tuh. Maksudnya ada gitu yang mau patungan buat beliin dia. Itulah kegigihan dia. Iya sih. Berkah Semangat sih, dia, lebih berkah. tepatnya berkah. Iya. Itu tipsnya gimana coba bisa dapet ipong? Iya, duh. Saya juga menjadi pengen ini. Sebenarnya Ya. berawal dari gini sih 2021. Enggak 2020, HP itu sempat udah retak banget. Udah retak gak kebayang, sumpah asli. Kayak habis dicidori tuh. Iya. Kegiatan KRL ya. Udah kayak jatuh bangun. Itu udah retak banget. 2020 akhirnya kata ibu teh, "Bu pengen beli HP ganti HP ya gitu, tapi coba benerin aja dulu." Akhirnya coba benerin waktu itu berapa ya? 300.000 atau 1.000 gitu. LCD-nya kena soalnya. Oh iya. Bener lagi. Ada tompelnya itu. Hebat. HP biasa nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, akhirnya udah bener.
bulan kemudian lah kok berawan nih kamera gua. Waduh. Berkabut. Kabut ya, dingin itu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke puncak. Iya. Pakai HP Ariel. Ke sana puncak. Iya. Lebih ke menghina gitu. Enggak. Kita muji. Kita hanya kalau mau main ke puncak nggak usah jauh-jauh. Oh gitu. Kan Iya. capek kan, Jauh. perjalanan jauh, kena tilang nanti kan, ya banyak polisi, razia. Apa ya. HP Ariel aja? Nah itu. Kan sok HP nih. Nah, yang lain kan boleh pakai filter IG. Kalau ini kan langsung nggak tanpa filter, Anti filter. natural, langsung kamera puncak. Itu gimana tuh? Itu gimana? Nah, abis itu 6 bulan kemudian akhirnya bejat lagi HP, ya udahlah. Ya Allah, bismillah deh. Jalanin lagi 2021 tahun lalu banget. Abis lebaran kan punya THR kan. Wih. THR, wah. Mantep, Di gede situ- kayaknya mah. Iya. Di situ megang duit 900.000, emang udah niat banget, ya Allah ini HP udah rusak, bismillah deh mau beli HP. Datang ke Pestor. Wah, tuh banget nih Pestor. Rame kan? Pestor apa? Itu ya, yang jual HP siapa tuh? Putra Siregar. Putra Siregar. Di mana? Harganya tuh murah, ada di Bogor, di Jakarta sih memang. Tapi di Bogor juga baru buka cabang. Oh. Nah, kira Baru tau datang. Iya baru. Oh. Datang itu sama ade tuh perempuan. Ya temenin dia beli HP nih, ayo katanya. Datang. Nah ini HP tuh gila, itu mah kayak HP nih. Nanya kan, Mbak, Modal 900.000. 900.000, semoga ada gitu kan. Soalnya waktu lihat di websitenya itu kadang di Instagramnya promo ada yang ratusan ribu gitu. Pas masuk sono, Mbak ada HP yang di bawah under 1 juta gak katanya. Oh nggak ada, adanya 1,3. Derhati, ya Allah, aing gimana ya? Ya udah deh, nggak boleh malu-maluin, tetap happy gitu kan. Tetap HP ya. Tetap happy. tetap. Harus tetap Optimis, sebagai tetap optimis. optimis sebagai Ya. pembeli. Dia 300, oke. Mereknya apa? Zenfone apa kayak gitu? Zenfone. Enggak, pokoknya Asus dong. kayak gitulah, semacam nggak kenal mereknya apa. Akhirnya pas ditanya di 300 ada lagi gak? Oh 1,5, 1,2, oke. Gitu ya. Nah, terus penasaran tuh, ya Allah kan aku pengen iPhone ya. Duit Berawal dari situ. duit 900.000, kayak lihat iPhone Mbak, coba lihat iPhone berapa itu. Oh ini iPhone harganya 3 juta 4 juta, ada juga 6 juta, ada 10 juta. Jerohate, ya Allah ini kurangnya sampai 100% gini gitu. Enggak setengah lebih. Kayaknya 70% ke atas itu. 100% ke atas. 100% ke atas sih. Ya Allah, kayak ya udahlah, bismillah ya Allah, numpang salawat dulu deh ya Allah. Itu Loh. kepikiran jual ginjal gak tuh? Ah, Kepikiran? enggak. Oh, enggak. Enggak, itu udah the power of Tadi denger tawakal nggak? banget. Tadi denger gak? Apa? Kekuatan salawat. Salawat Masya juga. Allah. Karena kan emang di situ lagi apa ya? Banyak influencer juga bilang kayak udah lu mau bikin sesuatu pakai sholawat dulu, coba ya Allah jajal sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Mikir ya Allah mudah-mudahan ini benar-benar kagak terkabul gitu walaupun nggak sekarang. Akhirnya dari situ udah beres, pulang nanya-nanya, muka emasnya bikin enak banget. Mas sudah nanti balik lagi ya gitu. Gitu. Ya Allah kata yang gitu ya, gue paham gak jadi beli. Keluar toko gue bilang gini, ya Allah ini toko bakal nyesel nih pernah giniin gua. Buat mas-masnya nih, kalau ada pembeli nggak jadi beli, jangan kayak gitulah. Aduh. Itu keinget banget omongan kayak gitu, ya Allah ini baik lagi beli HP sampai Parah gua banget. bakal nyuekin emasnya lagi nih. Akhirnya ya udahlah di situ ngelupain, ya udahlah sabar ya Allah. Nggak kepikiran lagi tuh beli HP, ya udah pakai yang ada aja deh. Nggak kepikiran mau beli HP, ya udah fokus usaha dulu, fokus sekolah lagi. Nah akhirnya kemarin bulan Februari kalau nggak salah deh. Ini wasilahnya lucu banget. Jadi kan selama abis 2021, abis Ramadan tuh yang libur jualan, gue ikut kegiatan yang namanya Yatim Fest. Itu acara-acara besar yatim gitu. Akhirnya dari situ setelah beres acara Yatim Fest, ikut tuh kegiatan sosial gitu. Hampir tiap Jumat gue keliling panti-panti gitu. Itu ngebagi-bagiin makanan buat buka puasa, kadang buat takjil juga, kebutuhan panti, pokoknya hampir tiap minggu gitu. Sama namanya Kak Bayu. Siapa nih? Kayaknya kakak kelas nih. Iya, nanti next semoga bisa datang di sini. Semoga. Akhirnya dari situ keliling panti sampai suatu waktu bulan Februari ada seorang anak yatim piatu tinggal sama neneknya, karena keadaannya masih sekolah online dia butuh HP ceritanya tuh. Nah akhirnya di situ posisi gue lagi ada kegiatan pramuka gitu ya. Nah beliau ngechat katanya, Ril, assalamualaikum, katanya, kenapa kak? Ini bantuin funding dong katanya. Buat apa? Ini ada anak yatim piatu butuh HP katanya gitu. Oh iya boleh, apa donasi?
Akhirnya tanpa pikir lama karena udah sering kan dari situ kegiatan sosial open donasi, ya udahlah gampang tinggal bikin status gitu. Ada beberapa teman juga yang ikut donasi gitu. Akhirnya setelah itu setelah donasi beres, terus kepikiran kan pulang kegiatan pramuka jam 2 siang. Sampai rumah mikir, sampai kan duduk nyantai gini. Ya Allah kayaknya seru ya ngebeliin orang HP gitu. Pengen ikut deh ngeliat orang bahagia gimana sih dapat HP baru. Mikir gitu. Itu posisinya udah ganti HP belum? Belum. Oh, belum. Itu masih HP yang lama gitu. Itu pakai HP yang puncak tadi. Iya, puncak. Yang habis di Cidori itu. Iya, Cidori ya. Siapa Mikir. tombelnya? Mikir tuh dari situ mikir kan. Ya Allah kayak gitu. Gak lama itu bener. Ternyata bener ada